Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika online kita. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan peluruhan, di mana pertemuan ini merupakan rangkaian dari pertemuan sebelumnya, yaitu deret barisan aritmatika maupun geometri. Di mana aplikasinya yang pada sesi sebelumnya sudah kita bahas secara tuntas tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Untuk aplikasi barisan dan deret, kali ini kita akan bahas tentang pertumbuhan dan peluruhan. Dan aplikasi soalnya nanti kita akan bahas secara tuntas ya teman-teman ya. Nah, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan perubahan secara kuantitas jumlah suatu objek yang makin lama semakin meningkat dari periode ke periode dalam rentang waktu tertentu. Nah, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Jadi ada perubahan secara kuantitas atau jumlah suatu objek yang makin lama akan semakin bertambah sering dengan rentang waktu tertentu. Nah, pertumbuhan itu sendiri mengikuti pola atau aturan tertentu yang dia biasanya berbentuk barisan atau deret aritmatika maupun geometri, teman-teman ya. Nah, model pertumbuhan yang pertama kita bahas di sini adalah model populasi ganda, di mana pertumbuhan itu kita simbolkan dengan PT jumlah populasi pada saat tahun atau waktu ke T, dan P0 itu adalah jumlah populasi awal kali 2 pangkat T per D, di mana T di sini adalah jangka waktunya, jangka waktu pertumbuhannya, dan D di sini adalah waktu ganda yang berlangsung secara bersamaan. Jadi kita lihat contoh kasusnya, teman-teman ya. Pertama di sini sebuah bakteri setiap 15 menit membelah menjadi dua bagian. Jadi dalam tiap 15 menit membelah menjadi dua bagian. Kalimat membelah menjadi dua bagian inilah yang menyatakan kasus ini menjadi jenis pertumbuhan populasi ganda karena membelah diri menjadi dua bagian. Jika jumlah bakteri mula-mula itu P0-nya adalah 40, maka selama 2 jam jumlah bakteri sekarang adalah, jadi setelah 2 jam berapa bakterinya sekarang. Nah, setiap 15 menit dia mengadakan membelah diri menjadi dua bagian. Solusi yang kita tawarkan di sini pertama kita identifikasi dulu P0-nya berapa, yaitu populasi mula-mulanya itu 40 ya di sini teman-teman ya. Nah, 40 kemudian D-nya atau waktu ganda bersamanya yaitu 15 menit. Jadi setiap 15 menit membelah menjadi dua bagian. Nah, dengan T waktunya itu durasi atau jangka waktu membelahnya itu selama 2 jam. Atau dalam hal ini karena dia dalam menit di sini membelah dirinya itu setiap 15 menit, maka jam ini kita rubah ke menit. 2 jam itu adalah 120 menit atau 2 kali 60 menit. Tentukan populasi saat 2 jam itu atau PT-nya. Nah, langkah pertama di sini kita lihat, kita substitusi ke rumus awal ini ya, formula pertama ini, bahwa P0-nya itu adalah 40, tinggal masukkan teman-teman ya, kali 2 pangkat 120 tadi T-nya ya, teman-teman, dibagi 15. 15 itu D-nya waktu ganda bersamanya. Nah, kita lihat hasilnya di sini, 40 kali 2 pangkat 8, 120, ini coret bisa 8 ya, teman-teman ya. 2 pangkat 8 itu adalah 256, kalikan dengan 40, sehingga bakterinya sekarang berjumlah 10.240. Oke, gampang ya teman-teman ya. Kita tinggal lanjutkan ulang lagi, simak, nah, di pause, disimak sampai kita benar-benar paham. Itu caranya ya teman-teman ya.
Nah, kita lihat lagi soal yang kedua, masih dalam pertumbuhan populasi ganda. Nah, ini masih tentang bakteri yang membelah menjadi dua bagian. Tapi waktu membelahnya ini setiap 2 jam sekali. Nah, pada pukul 7, bakteri itu sejumlah 350 ekor. Tentukan banyaknya bakteri pada pukul 17.00 untuk hari yang sama. Jadi di hari yang sama dari jam 7 ke jam 17.00. Nah, kita identifikasi PT itu adalah P0 kali 2 pangkat T per D ya teman-temannya. P0 itu, saya ulang lagi, populasi awal. PT itu jumlah populasi pada saat T ya, setelah jam 17.00 tadi ya. D-nya itu waktu ganda bersamaan ya. Kita lihat di sini, P0-nya adalah 350 ekor di awalnya ya. Pada pukul 7.00 masih ada 350 ekor. Kemudian dia membelah menjadi dua bagian setiap 2 jam sekali. Ya. Nah, ini yang menjadi D-nya dari jam 7.00 sampai jam 17.00 di hari yang sama. Berarti dari jam 7 ke jam 17.00 itu ada 10 jam. Nah, karena ini tadi sudah dalam jam, maka tidak ada yang perlu kita rubah ya teman-teman ya. 2 jam sekali. KPT-nya adalah kita tinggal substitusi. T-nya 350 yaitu penolnya 2 pangkat T-nya tadi 10 jam per 2. D-nya 2 ya di sini ya. Ini T-nya dan ini D-nya. Waktu ganda bersamanya. Maka 2 pangkat 5 karena 10 bagi 2 itu adalah 5. Jadi 2 pangkat 5 itu adalah 32 teman-teman ya. Kemudian kalikan dengan 350 sehingga populasi bakteri untuk 17.00 itu adalah 11.200. Banyaknya bakteri pada pukul 17.00 adalah 11.200 ekor. Nah, gampangnya teman-teman ya, tinggal substitusikan ke rumusnya. Jadi kalau ada kasus seperti ini, pakai cara ini. Jadi ada istilah nanti di sini, membelah diri menjadi dua bagian setiap berapa jam sekali atau setiap berapa menit sekali membelah diri. Itu cirinya ya. Itu namanya pertumbuhan populasi ganda. Nah, kita lihat populasi berikutnya, yaitu pertumbuhan populasi eksponensial. Dikatakan eksponensial, ada tingkat pertumbuhannya dalam persen. Ya. Jadi, dengan jangka waktu T, tingkat pertumbuhannya kita simbolkan di sini R. Ya. Tidak harus R, ya, bisa aja P kecil ya teman-teman ya. P0 itu masih tetap populasi awal dan PT itu populasi pada saat pertumbuhan T dengan tingkat pertumbuhan sekian persen. Ya, contoh nih ya untuk yang eksponensial pangkat ya. Banyaknya penduduk kota A setiap tahun meningkat 2% secara eksponensial secara pangkat ya dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 penduduk kota A sebanyak 150.000 orang. Hitung banyaknya penduduk pada tahun 2016 berarti setahun kemudian ya. Di penolnya di sini adalah 150 ini yang kita dapatkan ya. Kemudian T-nya adalah dari tahun 2016 dikurang 2015 yaitu 1 tahun. Nah, R-nya atau tingkat pertumbuhannya dalam persen adalah 2% atau 0,02. Tanya berapa populasi penduduknya pada tahun 2016 yaitu setahun kemudian. Jadi P-nya 1 tahun ya. Nah, tinggal disubstitusi ke rumus ini ya teman-teman ya. Penolnya 150 kalikan 1 ditambah R-nya tadi sudah kita ubah 2% menjadi 0,02 di pangkat 1 karena T-nya adalah 1 tahun. Jadi kalau di sini 2 ya pangkat 2, kalau di sini 5 ya pangkat 5 ya. Jangka waktunya ya. Sesuai dengan jangka waktu ya teman-teman ya. Maka 1,02 pangkat 1 adalah 1,02 kalikan dengan 150 sehingga sekarang penduduk kota tersebut adalah 153 yaitu setelah 1 tahun dari tahun 2015 ke tahun 2016. Baik ya, untuk mempermudah menyimaknya ya teman-temannya, di pause kemudian di review lagi pelan-pelan ya, simak penjelasannya supaya tidak gagal paham. Baik, kita lanjut lagi
contoh untuk pertumbuhan populasi eksponensial ya teman-teman ya. Ini contoh soal keempat dalam sesi ini. Berdasarkan hasil sensus pada tahun 2005, banyak penduduk di suatu kota sebanyak 200.000 orang. Nah, ini udah pasti nih P0-nya nih ya, di satu kota. Kemudian, setiap tahunnya meningkat 10%. Nah, peningkatan 10% inilah yang membuat dia menyatakan ini pertumbuhan eksponensial ya, dari banyak penduduk tahun sebelumnya. Tentukan banyaknya penduduk pada tahun 2010. Jadi ciri-cirinya itu ya teman-teman ya. Ada 10% ya, dan dia bertumbuh atau berubah secara eksponensial ya. Nah, solusi yang kita tawarkan di sini, cari P0-nya berapa? Yaitu 200.000. Kemudian T-nya dari tahun 2010 mundur ke tahun 2005 dikurangkan itu 5 tahun. Ya, dan persentase tingkat pertumbuhannya itu adalah 10% atau 0,1. Nah, tentukan P pertumbuhan pada saat T ya, T-nya 5 tahun. Itu tahun 2010. Kita tinggal substitusi, PT-nya adalah 200.000 dari P0 ya, dikali 1 tambah 0,1 pangkat 5. 5 tadi kita peroleh dari T. 0,1 itu adalah R-nya yang terlebih dahulu kita sudah ubah ke dalam desimal. 10% sama dengan 0,1 ya. 1,1 dipangkat 5 gitu ya teman-teman ya, kalikan dengan 200. 1 pangkat 5 itu 1,6105. Kita ambil, biasakan ambil 4 digit di belakang koma ya teman-teman ya. Kemudian kalikan 200, jadi 322.102 lah jumlah penduduk itu pada tahun 2010. Baik. Nah, saya ulang lagi teman-temannya. Nanti kamu simak lagi, pause videonya, kemudian kamu review lagi pelan-pelan, simak lagi penjelasannya sampai kamu benar-benar paham ya teman-teman ya. Lanjut nih, kalau tadi tentang pertumbuhan, sekarang tentang peluruhan. Apa itu peluruhan? Jadi perubahan yang menurun ya. Jadi peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran atau objek terhadap nilai besaran sebelumnya. Jadi kalau tadi pertumbuhan itu ada pertambahan nilai ya. Sekarang ini ada penurunan nilai. Biasanya peristiwa yang termasuk dalam peluruhan atau penyusutan, misalkan itu adalah peluruhan zat radioaktif yang ada di alam dan penurunan harga barang ya, atau penyusutan harga barang. Peluruhan dengan waktu paruh. Jadi ada dua jenis peluruhan itu dengan waktu paruh ya. Jadi waktu paruhnya itu diketahui banyak P0-nya itu banyak benda mula-mula, PT-nya itu sisa benda saat T. Nah, itu yang dicari, sisa benda pada saat T, tahun ke T atau waktu ke T. T itu waktu, time ya, waktu peluruhan, dan H itu adalah waktu paruh ya, waktu paruh setengah dari sisa peluruhannya hingga dia habis ya. Jadi waktu paruh yang diperlukan zat meluruh sampai habis ya. Nah, contoh di sini sejumlah 25 gram zat radioaktif disimpan selama 60 tahun. Jika waktu paruh zat tersebut adalah 20 tahun, waktu paruhnya ya, tinggal 20 tahun, massa zat radioaktif yang tersisa adalah berapa gram? Jadi kalau waktu paruhnya 20 tahun, berapa gram massa zat radioaktif itu? Nah, pertama kita cari dulu, identifikasi dulu penolnya berapa. Banyak mula-mula zat radioaktif itu adalah 25 gram. Kemudian T-nya di sini 60 tahun. Lihat dari sini ya. Selama 60 tahun. Lalu H ini adalah waktu paruh yang tadi. Jika waktu paruhnya tersebut adalah 20 tahun. Ya teman-teman ya. Maka tentukan sisa benda saat tahun waktu paruh tersebut. Nah, atau PT ya. Yaitu tinggal kita substitusi P0-nya 25 dikali setengah pangkat 60 per 20, 60 per 20 ya.
60/20 itu kita tahu itu 3, 25 kali setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu adalah 0,125. Kalikan dengan 25 sehingga nilainya adalah 3,125 gram. Jadi setelah pada saat waktu paruhnya dia tinggal tersisa 3,125 gram pada waktu paruhnya 20 tahun ya teman-teman ya. Oke, itu untuk contoh peluruhan yang pertama. Sekarang kita lihat lagi contoh untuk peluruhan yang eksponensial, yaitu yang dia biasanya dalam persen ya, seperti ini kasus ini teman-teman ya. Nolnya banyaknya benda mula-mula masih sama. Kalau tadi dia pertambahan, sekarang peluruhan dikurang 1 kurang P di pangkat T. Nah, ini P itu laju peluruhan. Ya, bisa juga tadi disimbolkan dengan R ya. Laju peluruhan itu P dan T-nya masih jangka waktu. PT-nya itu adalah banyaknya benda yang tersisa ya. Nah, ini berbicara tentang peluruhan. Nah, contoh satu untuk peluruhan eksponensial. Suatu bahan radioaktif yang semula ukurannya 100 gram mengalami reaksi kimia sehingga ukurannya menyusut 10%. Jadi secara eksponensial dia menyusut 10% dari ukuran semula atau ukuran sebelumnya setiap 12 jam ya. Jadi 10% menyusut setiap 12 jam. Ada pengulangan yang continue ya teman-teman ya, maka dikatakan dia peluruhan eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 2 hari. Kalau tadi di sini dia dalam 12 jam, nah itu yang harus kita simak ya. Kita buatkan nih solusinya, kita identifikasi banyak mula-mula radioaktif itu adalah 100 gram, kita peroleh dari sini. Kemudian P-nya atau laju peluruhannya adalah 10%, jadikan dia desimal 0,1 dan waktu peluruhannya adalah, nah dari mana nih? Karena dia tadi 2 hari, ya 2 hari itu, 1 hari itu 24 jam, berarti 2 hari itu 48 jam. 48 jam dibagi 12 karena dia setiap 12 jam. Nah, itu meluruh 10%. Dan jadi 4 lah T-nya ya. Jadi nanti dipangkatkan 4 T di sini. Sisa PT pada saat benda tersebut 2 hari kemudian atau T-nya 4. Maka kita tinggal substitusi 100 dari penol dikali 1 kurang 0,1. 0,1 itu dari laju peluruhannya itu dalam persen, jadikan desimal, dipangkat T, waktu peluruhannya 4 ya. Nah, 1 kurang 0,1 itu 0,9 dipangkatkan 4 itu 0,6561. Biasakan ambil 4 digit di belakang koma ya teman-teman ya. Kemudian dikalikan 100, hasilnya adalah 65,61 gram lah tersisa setelah mengalami peluruhan, yaitu setelah jangka waktu 2 hari atau 48 jam. Oke. Nah, kita lihat lagi soal untuk peluruhan secara eksponensial. Masih dengan formula yang sama ya. PT adalah penol kali 1 kurang P di pangkat T. T itu adalah waktu peluruhan, P itu adalah laju peluruhan, dan PT itu sendiri adalah sisa benda saat waktu T, dan penol itu adalah banyaknya benda mula-mula. Kita lihat kasus kedua di sini untuk peluruhan eksponensial. Pada pukul 7.00, massa suatu zat radioaktif adalah 500 gram. Oke, ini jadi penolnya ya. Laju peluruhan zat radioaktif tersebut adalah 2% setiap jam. Jadi penolnya tadi 500 gram, lajunya 2%, jadikan dia desimal, 0,02. Nah, T-nya diambil dari mana? Hitunglah sisa zat radioaktif pada pukul 10. Jadi dari pukul 7 ke pukul 10 itu ada 3 jam ya. 10.00 kurang 2 ya, ada 3 jam. Oke. Nah, 3 jam lah dia peluruhan, waktu peluruhannya. Berapa sisanya? Yaitu PT-nya ya. 500 penol kali 1 kurang 0,02 yaitu 2%.
dipangkatkan 3T ya. Nah, 1 kurang 0,02 itu 0,98, dipangkatkan 3, 0,9411. Jadi saya hanya ambil 4 digit di belakang koma ya teman-teman ya. Kemudian kalikan 500. Hasilnya adalah 470,55 gram. Itulah zat radioaktif yang terdapat. Demikian teman-teman untuk kali ini. Nah, sekali lagi saya sampaikan, silakan diulang videonya, di-pause lagi dan disimak penjelasannya sehingga bisa dipahami sampai benar-benar paham. Selamat belajar ya. Tetap jaga kesehatan, perbanyak latihan karena belajar matematika itu harus banyak-banyak latihannya ya. Kita buku LKS-nya di mana banyak soal latihan tentang peluruhan ataupun